Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Berapa banyak bersuka cita malam hari ini. Sebab kita percaya ketika kita datang memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir menjamah setiap umatnya. Mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah, kita berikan salam kiri kananmu, depan belakang, katakan shalom. Selamat beribadah, selamat beribadah. Haleluya. Biar malam hari ini kita merasakan kasih dan hadiratnya, kebaikannya, ngawatannya menjamah setiap kita. Mari sama-sama tundukkan kepala. Satu hati sebelum kita mulai ibadah kita, satu hati kita masuk dalam doa. Bapak, kami percaya Tuhan malam hari ini ketika kami datang membawa hati kami, hidup kami, pujian dan sembah kami yang terbaik. Kami percaya Tuhan hadir menjamah setiap umatnya. Kami percaya Tuhan hadir mengawat setiap kami yang rindu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan malam hari ini sukacita yang baru, kasih, penghiburan, kekuatan yang baru Engkau limpahkan bagi setiap kami. Sertai ibadah kami, bertah tangan penuh atas setiap kami. Setiap pujian, setiap penyembahan, setiap nyanyian, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkan. Katakan selalu kami ingat, selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Oh, kami nyatakan, ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Kami selalu ingat, selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini Tuhan. Betapa sayang Tuhan bagi setiap kami. Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggal. Katakan, kami bersyukur Tuhan. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu Kau sediakan bagi setiap kami. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di
di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sekali lagi Bapak Ibu, mari nyatakan. Ku ingat segala kebaikan ya Tuhan di waktu lalu, hingga kini kami masih merasakan kebaikan. Sebab Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Tak pernah kau bilang. Sekali lagi katakan, selalu kami ingat Tuhan. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau. Mari nyatakan, kami selalu bersyukur. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah ku selalu bersyukur. Besar setiamu segala yang kami perlu Tuhan telah kau sediakan. Sungguh besarlah. Mari sama-sama buka kedua tanganmu. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang Tuhan telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Mari bersyukur malam hari ini. Kami bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan kami baik, Tuhan kami setia. Ini setiap kami datang bersyukur malam hari ini. Sebab sungguh besar kasih setia Tuhan.
Sungguh besar setiamu, sungguh besar kasihmu, sungguh besar kebaikanmu. Haleluya, kami rasakan hingga kini penyertaan-Mu, oh Tuhan. Kemurahan-Mu selalu nyata. Shikarabah, shikarabah, ku nikmati kebaikan-Mu, hatiku bersyukur Tuhan. Shikarabah, shikarabah, kirabah, shikarabah. Kebaikan-Mu, kasih yang Kau berikan selalu mengekat dalam kehidupan kami. Bahkan malam hari ini, di tengah kesibukan kami minggu ini Tuhan, di tengah setiap persoalan pergumulan kami pun percaya kasih-Mu tetap tercurah bagi setiap kami. Kebaikan-Mu tetap nyata bagi setiap kami, mengiring setiap langkah-langkah kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Shikarabah, 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 oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih buat segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersuka cita malam hari karena kami tahu Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Banyak yang sudah Engkau perbuat bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Malam hari kami datang membawa pujian kami, sembah kami, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam
dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Katakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari pujikan dengan ucapan syukur, kita katakan banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indah kami percaya terjadi di dalam hidupku, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari naikkan syukurmu. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, setiamu di dalam hidup.
dalam hidupku. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Naikkan syukurmu malam hari buat kasih setiamu. Ku bersyukur. Lebih lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur. Katakan, buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukurlah kepada Dia, sebab kasih setianya tidak pernah habis bagi setiap kita. Inna masyadalalamu, ku memujimu. We bless you Lord. Mari masing-masing pribadi malam hari ini naikkan syukurmu kepada Tuhan. Datanglah dengan membawa pujianmu, datanglah dengan membawa ucapan syukurmu. Bukan kita datang dengan membawa setiap keluh kesah kita, bukan kita datang dengan bersungut-sungut malam hari ini Bapak Ibu, tetapi datanglah dengan ucapan syukurmu, sebab Dia baik. Sampai selama-lamanya Tuhan tetap baik bagi setiap kita. Yesus, Engkau melihat setiap hati kami. Yesus, Engkau melihat setiap mulut kami.
Biarlah kami penuh dengan pujian kepadamu. Kinaralabalalabala, syaralabalalabala, kita masyadalamu. We worship you. Kita masyadalamu. Balala, kinarala balala, kinarala balala, kinarala balala balala, kinarala balala, kinarala balala balala. Terus bebaskan dirimu malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Dia. Kinarala balala balala. Kinarala balala balala balala, kinarala balala balala, kinama syarala balala, kinarala balala balala, kinarala balala balala, kinarala balala, kinarala balala, kinarala balala, kinarala balala balala. Kinarala balala, kinarala balala, kinarala balala, oh balala balala, kinarala balala balala, kinarala balala. Bangun mesbamu malam hari ini, kinarala balala, kinarala balala, kinarala balala, kinarala balala. Kinarala balala balala, kinarala balala balala, kinama syarala balala, kinarala balala, kinarala balala. Biarlah namamu yang dimuliakan, biarlah namamu yang ditinggikan malam hari ini, biarlah namamu yang disenangkan. Segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat, pujian hanya bagi namamu Yesus. Haleluya. Mari bersama berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Jesus. Oh, ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Dalam hidupku ku bersyukur.
lagi. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari bersama kita bersuka cita malam hari ini. Sama-sama kita katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesadaran Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Siapa yang percaya kita punya Yesus yang baik? Yang percaya lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Mari kita pujikan dengan segenap hatimu. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Lagi katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sebab seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesadaran Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesadaran Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan kita yang hebat, Dia hadir di tengah setiap kita malam hari ini. Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Sekali lagi sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang besar. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita. Diri semua sama-sama berkata, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Suatu Tuhan tak bangkit menyayangi kita.
Tuhan dan layak dipuji. Besarlah kekallah kuasa-Nya, aman berlindung dalam naungan-Nya. Dia Allah bagi kita, yang percaya berseru, terpujilah Tuhan, terbukti Dia telah menunjukkan kasih-Nya sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah pun. Sekali lagi dengan lebih sungguh, terpujilah, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah pun. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Perkasa. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk, kasih tos kiri kananmu, katakan Allah kita Allah yang perkasa. Haleluya, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan malam hari ini. Berfirmanlah sebab hati kami terbuka bagimu. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Katakan bersama. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Katakan lagi, ku nantikan janji Allah. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku
terbaik kan terjadi di dalamku. Katakan yang ku tahu, yang ku tahu, Dia seturut firman dan perkataanmu bagi kami, bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kita angkat tangan kita bersama saudaraku. Yang ku tahu Dia kerjakan untuk engkau dan saya seturut firman-Nya. Aku percaya, yang ku yakin Dia sediakan bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya. Kita bangkit berdiri saudara-saudaraku. Seturut kasih-Nya, kasih-Nya bagiku. Kau yang sedang menanti-nantikan janji, firman perkataan Tuhan dalam hidupmu, naikkan pujian ini dengan hati yang percaya bahwa cepat atau lambat Dia akan segera menggenapinya dalam hidup kita. Angkat tangan kanan kita kalau engkau percaya. Letakkan tangan kiri di dada. Tanda hatimu sepenuhnya berserah, percaya, dan mengandalkan Tuhan saja. Yang ku tahu Dia seturut. Aku percaya Tuhan. Yang ku yakin seturut kasih-Nya. Sekali lagi jemaat sendiri bernyanyi, katakan yang ku tahu seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin seturut kasih-Nya bagiku. Semua yang percaya angkat kedua tanganku. Yang ku tahu Dia seturut firman-Nya. Kami percaya ya Tuhan. Oh ya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu akan memerdekakan kami dari dosa.
Kebenaran-Mu akan membawa kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Kebenaran-Mu akan memurnikan hati kami. Kebenaran-Mu akan memurnikan pikiran kami. Kebenaran-Mu akan membuat kami menjadi lebih dewasa di dalam Kristus. Kebenaran itu akan membawa kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Kami percaya Tuhan, di mana ada rupa Kristus, kegelapan akan dikalahkan dengan terang. Kejahatan akan dikalahkan dengan kebaikan. Keputusasaan akan dikalahkan dengan pengharapan. Pertempuran akan dikalahkan dengan perdamaian. Yang lemah akan dikuatkan. Yang putus asa memperoleh pengharapan. Di mana ada rupa Kristus, kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Di mana ada rupa Kristus, kerajaan-Mu hadir dalam rumah tangga kami. Hadir dalam gereja kami. Hadir di tengah masyarakat kami. Dan di mana rupa Kristus ada, kami tidak perlu mengejar berkat. Karena Engkau sang sumber berkat sudah ada bersama dengan kami. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Katakan yang percaya. Amin. Silakan duduk saudara. Hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dengan judul persaudaraan yang rukun. Nah, saudara, kalau kita dengar kata rukun, pasti dalam pikiran kita, kalau saudara suka membaca kitab Mazmur, itu nanti berkaitan dengan Mazmur 133. Mari bersama-sama kita membaca Mazmur 133 yang menjadi dasar kebenaran atau pengajaran di malam hari ini. Firman Tuhan berkata, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, Mazmur 133 adalah salah satu Mazmur yang sangat pendek di dalam kitab Mazmur. Tetapi saudara, salah satu keunikan dari Mazmur 133 ini adalah sastra dalam bentuk hiperbola. Sastra dalam bentuk demos, itu sesuatu yang paling hebat. Satu-satunya ayat di dalam kitab Mazmur yang menggandengkan kata sungguh dan alangkah. Itu ada di dalam Mazmur pasal 133. Saudara, kalau di dalam bahasa aslinya, kalau dalam bahasa Indonesia aku cuma hanya dua, sungguh dan alangkah. Tapi saudaraku, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibraninya saudaraku, itu sebenarnya bunyinya seperti ini. Sungguh alangkah baiknya dan betapa indahnya. Jadi saudaraku, itu 3 kali ditekankan saudaraku. Ini merupakan suatu bentuk yang the most of fellowship. Satu persekutuan yang paling tinggi, yang paling agung. Singkat memang ayat itu, tapi kaya dengan satu persekutuan yang paling indah. Saudaraku, dalam bahasa Ibrani, kata sungguh ya itu dipakai kata hineh. Kemudian saudaraku, dalam alangkah itu dipakai kata mah. Dan kemudian saudaraku, ada umah lagi. Itu betul-betul penekanan yang sangat luar biasa. Singkat saudaraku, tapi padat dengan satu persekutuan yang bentuk persekutuan yang paling tinggi, yang paling mulia. Dan saya berdoa, Gereja Betani harus mengarah ke sana. Dan indahnya dari Mazmur ini, saudaraku, ketika ada satu bentuk persekutuan kebersamaan yang paling mulia. Saudara tahu firman Tuhan bilang apa? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Artinya apa, saudaraku? Tidak ada satu kekuatan manapun yang bisa yang bisa menghalangi atau membatalkan akan berkat Tuhan yang Dia berikan kepada persekutuan jenis ini, saudara. Nah, kita akan belajar, saudaraku, ada 3 hal yang sangat penting tentang Mazmur 133. Saya dalam bahasa Indonesia, saudaraku, saya akan gunakan ya. Yang pertama itu adalah kebersamaan yang tertinggi. Sama-sama kita katakan, apa, saudaraku? Kebersamaan yang tertinggi. Nah, kalau disebut kebersamaan yang tertinggi, pasti ada kebersamaan yang tinggi atau kebersamaan yang di bawah tinggi. Nah, ini bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang tahapan begitu. Kalau kita belajar dari sisi sosiologi, saudara, ada 4 jenis kebersamaan, saudara. Coba nanti Anda
evaluasi tentang kebersamaan yang ada dalam keluarga saudara. Kebersamaan yang ada di dalam gereja. Ya, atau kebersamaan dalam hubungan gereja kita dengan gereja yang lain. Saudara. Ada 4 jenis kebersamaan. Kebersamaan yang pertama itu adalah kebersamaan individualistik. Kebersamaan individualistik. Ya. Kebersamaan individualistik itu adalah sebuah kebersamaan yang orangnya itu ada di satu tempat. Duduk bersama-sama. Ada dalam satu kotak. Tapi nggak ada hubungan satu dengan yang lain. Istilahnya lucu sekali saudara ya. Kebersamaan tapi kenapa ada individualistik. Itu kan 2 kata yang berbeda begitu. Yang berseberangan. Tapi apakah ada saudara? Ada. Ada nggak kebersamaan ini? Ada. Coba kalau Anda pergi ke hotel-hotel atau Anda pergi ke mall, Anda misalnya naik lift kapsul itu loh. Tahu lift kapsul saudaraku ya? Anda naik lift kapsul, saya mau kasih tahu, Anda di situ bersama-sama dengan beberapa orang. Ada di dalam satu kotak. Tapi saya pengen tanya, ada hubungan satu dengan yang lain nggak? Ada nggak saudaraku? Nggak ada. Saudaraku, saya berharap kebersamaan kita bukan kebersamaan yang levelnya adalah individualistik. Maksudnya begini saudaraku, sebuah kebersamaan yang hanya karena diikat oleh tembok ini saudara. Duduk sama-sama di sini. Dengar firman Tuhan sama-sama di sini. Tapi kiri dan kanan saudaraku nggak ada hubungan. Artinya apa saudaraku, setelah selesai ibadah ya sudah selesai. Nggak ada bedanya dengan orang-orang yang lagi sedang masuk lift. Lebih celaka lagi saudaraku kalau ada persoalan, motor kesenggol lah, atau perebutan parkir lah, ribut saudaraku. Ini kebersamaan individualistik adalah sebuah kebersamaan yang sangat rentan, saudaraku, yang sangat lemah. Ini adalah kebersamaan yang paling rendah. Saya tidak tahu bagaimana dengan situasi keluarga saudara. Ya, saya tidak juga tahu bagaimana dengan situasi gereja Betani. Tapi yang saya minta dan saya berdoa kepada Tuhan agar gereja Betani saudaraku level kebersamaan itu makin lama makin tinggi. Amin. Nah itu yang pertama, kebersamaan individualistik. Yang kedua saudaraku adalah kebersamaan mekanik. Kebersamaan mekanik saudaraku adalah merupakan sebuah kebersamaan di mana orang itu berkumpul karena diikat oleh suatu organisasi. Jadi saudaraku masing-masing saudaraku punya jobnya masing-masing di dalam suatu organisasi. Ya. Tapi saudaraku begini, ada kekuatannya, ada kelemahannya. Kekuatannya apa saudaraku? Sebuah gereja kalau nggak ada organisasi pasti kacau. Makanya perlu organisasi. Tapi kalau sebuah gereja hanya semata organisasi. Hubungannya sekedar job. Hubungannya sekedar satu tugas-tugas pelayanan. Tapi tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Ini akan membuat gereja itu menjadi kering dalam persaudaraan. Kebersamaan mekanik itu saudaraku adalah sebuah kebersamaan yang juga biasanya diikat oleh simbol-simbol gereja. Oh itu gereja Betani, oh itu gereja GKI. Atau saudaraku diikat oleh yang namanya doktrin. Gereja kami doktrinnya A, gereja sana doktrinnya B. Itulah sebabnya saudaraku kalau kebersamaan mekanik saudaraku walaupun memang ada baiknya, ada identitas jelas, teratur. Tapi saudaraku kebersamaan mekanik ini akan membuat gereja itu terkotak-kotak saudaraku. Jadi kalau saya punya mobil Suzuki, nggak boleh saya masuk ke bengkel Toyota. Mobil Toyota juga nggak boleh masuk ke bengkel Suzuki. Jadi terkotak-kotak, saudara. Yang celakanya kalau gereja yang kebersamaannya mekanik, saudara, kalau dia selalu menekankan identitas doktrinnya, maka nggak heran saudara kalau dia merasa dirinya benar, merasa yang lain itu salah. Nah ini kebersamaan mekanik. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kebersamaan mekanik ini jauh lebih baik dari kebersamaan individualistik. Yang ketiga saudara adalah kebersamaan alamiah. Nah kebersamaan alamiah ini saudara ini jauh lebih baik daripada kebersamaan mekanik. Kebersamaan alamiah ini saudara adalah sebuah kebersamaan yang itu terjadi misalnya begini. Di dalam sebuah gereja saudara itu masing-masing itu semua sukunya sama. Ya, kalau gereja kami saudara itu sukunya orang Kek semua, saudara. Jadi itu orang Kek, ya. Jadi saudara kalau yang namanya gereja suku itu biasanya perkembangannya, pertumbuhannya itu kalau misalnya ada orang Kek dari Kalimantan, orang Kek dari Belitung, itu orang Kristen pasti cari gereja kami, saudara. Karena bahasanya sama, budayanya sama. Itu adalah kebersamaan alamiah.
Atau kebersamaan alam ini saudaraku adalah sebuah kebersamaan kalau dalam gereja saudaraku ya. Itu merupakan sebuah kebersamaan yang oleh karena kawin mengawin akhirnya menjadi satu keluarga, itu keluarga besar. Gereja kami yang gereja pusat saya saudaraku yang di Jakarta itu saudaraku itu sudah cukup lama umurnya saudaraku 60 tahun lebih saudara. Saya kalau khotbah di situ saudaraku itu ketemu saudara saya, paman saya, asuh saya, ii saya semuanya begitu saudaraku. Kenapa? Karena kawin mengawin. Jadi itu akhirnya gereja yang memang ikatan itu secara alamiah, persaudaraan begitu. Ikatan ini kuat saudaraku. Orang yang kalau sudah sampai pada gereja yang kebersamaan alamiah itu akan sangat sulit untuk keluar. Tapi sangat gampang mengeluarkan orang. Kalau nggak sesuku dengan dia. Itu orang itu akan gampang keluar saudaraku. Atau kalau pendetanya, pemimpinnya saudaraku tidak sesuku. Itu repot saudaraku, susah. Jangan singgung-singgung sekali. Jangan sekali-kali singgung saudaraku, satu orang aja di dalam jemaat. Tidak boleh. Nah itu kebersamaan alamiah. Coba kita tanya. Kurang lebih gereja Betani, kurang lebih gereja atau keluarga kita, itu kebersamaannya seperti apa saudaraku ya? Apakah kebersamaan individualis? Habis selesai kebaktian ya lulu ya saya selesai saudara. Nggak ada hubungan sama sekali. Atau kebersamaan mekanik. Wah ini gereja Betani udah masuk ke satu lembaga yang lain nih. Ini sudah beda, kalau gitu kita keluar dah. Kita nggak perlu ada di sini. Itu namanya mekanik. So. Karena udah beda, mesinnya udah, mereknya udah bukan Toyota lagi tapi Suzuki. Saya berdoa saudaraku. Setiap kita di tempat ini, entah itu dalam konteks keluarga, entah itu dalam konteks gereja saudaraku, kebersamaan kita adalah kebersamaan yang paling agung. Ini yang disebut dengan kebersamaan yang tertinggi, yaitu kebersamaan batin atau kebersamaan rohaniah. Sama-sama kita katakan, apa saudaraku? Kebersamaan batin atau kebersamaan rohaniah. Saudaraku, Mazmur pasal 133 itu bukan berbicara kebersamaan individualistik. Itu bukan bicara kebersamaan mekanik. Itu bukan bicara tentang kebersamaan alamiah. Tapi kebersamaan batin atau kebersamaan rohaniah. Saudaraku, Mazmur 133 ini saudaraku adalah Mazmur yang temanya adalah Mazmur ziarah. Saudaraku 12 suku yang berbeda suku, saudaraku mereka bergabung jadi satu di Yerusalem. Mereka bersama-sama saudaraku di sana mereka menyembah Yahweh yang sama. Ini merupakan sebuah kebersamaan rohaniah. Saudaraku di dalam Mazmur 133, kebersamaan yang terkuat ini itu digambarkan dengan kata rukun. Dalam bahasa Ibrani, saudaraku dipakai kata ahim. Ya, for brothers, it is for brothers. Itu ahim. Saudaraku kata ahim di sini saudaraku, kalau Anda dengar ahim kurang lebih mirip apa kalau di Indonesia saudaraku? Rahim. Jadi ahim dekat dengan rahim itu kalau filologinya saudaraku itu belajar apa ya? Belajar kata saudaraku ya dari berbagai suku yang berbeda itu kadang-kadang ada kata yang sama. Sumbernya sama. Ahim itu bicara kandungan saudara. Jadi suatu kebersamaan yang kuat itu ada sebuah kebersamaan yang menjadi satu arti yaitu orang-orang yang lahir dari satu kandungan yang sama. Yang lahir dari satu sejarah yang sama. Yang lahir dari satu anugerah yang sama. Saudaraku, Israel itu lahir dari satu anugerah yang sama, bukan anugerah yang berbeda. Israel walaupun berbeda suku, saudaraku, lahir dari satu keselamatan yang sama oleh tangan Tuhan yang kuat membebaskan mereka dari Mesir. Israel saudaraku, walaupun berbeda suku dan budayanya saudaraku, satu dengan yang lain. Tapi mereka memiliki satu bapa orang beriman yang sama yang namanya Abraham. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Saya ingin beritahu saudara, ikatan kita jauh lebih kuat dari umat Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Ikatan kita bukan karena kita satu rahim dari seorang yang bernama Abraham. Dari bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir. Tapi suatu kebersamaan kita adalah sebuah kebersamaan yang dilahirkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Suatu kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, ini satu kebersamaan yang sangat batiniah.
Sebuah kebersamaan yang datang dari dalam. Tidak ada agenda pribadi, saudaraku. Tapi sebuah kebersamaan yang bersumber dari apa? Dari rohaninya yang dilahir barukan. Kalau kita baca dalam Kisah 1 ayat 14. Di situ firman Tuhan berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka semuanya ini siapa? Bukan satu suku, saudaraku, bukan satu pekerjaan. Saudaraku, di antara mereka ada nelayan, di antara mereka ada orang yang ngitungin uang, di antara mereka macam-macam pekerjaan, macam-macam latar belakang sosial, tapi mereka bersatu, saudaraku. Kisah Rasul pasal 1, saudara, adalah merupakan sebuah kisah. Ini adalah merupakan sebuah kebersamaan yang tertinggi. Saudara. Gereja mula-mula kalau kita baca dalam Kisah pasal 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati. Diulangi lagi. Kisah 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, homotumadon. Mereka menyatu, beda sosial, beda ekonomi, beda karunia. Mungkin beda berpikir saat teologi, tapi mereka bersatu. Mereka gak pecah, saudara. Saya berdoa, saudaraku, biarlah ikatan kita sampai pada titik di situ, saudara. Yang kedua, kata rukun di sini menunjukkan yang ter apa, saudaraku? Ini kebersamaan tertinggi. Yang kedua, saudaraku, adalah kebersamaan yang termulia. Sama-sama kita katakan, saudaraku, kebersamaan yang termulia. Saudaraku, kalau kita membaca dalam ayat 1 dikatakan begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Itu ada kata baiknya dan indahnya. Kenapa saya katakan ini adalah merupakan sebuah kebersamaan yang termulia? Saya pengen tanya, saudara, emas 24 karat itu emas termulia enggak? Enggak. Emas yang termulia adalah emas murni. Emas murni itu adalah emas yang betul-betul tidak kecampur dan emas itu adalah emas yang menyenangkan. Suatu kata alangkah baiknya dan indahnya, kata baik dan kata indah. Itu di dalam bahasa Ibrani, suatu kata baik itu dipakai kata to. Itu dari kata dasarnya top. Top itu suatu itu mempunyai arti seseorang yang memegang prinsip. Seseorang yang memegang yang memiliki moral yang indah. Seseorang yang kalau melakukan segala sesuatu landasannya kebenaran. Jadi maksud indah ini bukan indah dilihat. Baik di sini bukan baik dalam pengertian sehat, bukan. Baik di sini bukan berarti baik dalam penampilan, bukan. Tapi baik di sini pengertian baik moralnya. Baik prinsipnya. Hidupnya itu berpegang pada kebenaran. Dia gak mudah ke kanan, dia gak mudah ke kiri. Orangnya lurus dengan kebenaran, saudaraku. Hidupnya itu gak kompromi. Nah ini, saudaraku. Top. Tahu. Dalam bahasa Ibraninya. Tapi, saudaraku, pemazmur bukan saja berkata bahwa kebenaran yang termulia hanya sekedar memegang prinsip moral. Tapi dikatakan begini, sungguh alangkah indahnya, betapa indahnya. Suatu kata indah itu dipakai kata naim dalam bahasa Ibrani. Itu mempunyai arti bukan sekedar indah, tapi juga menyenangkan. So, aku bisa bayangkan tadi di samping kita itu ada pemain trompet dan trombon, saksofon dan sebagainya. Saudara bisa bayangkan kalau mereka tampil dengan trompet begini. Indah enggak? Indah, tapi kalau dia enggak pernah tiup, enak enggak dirasakan? Enggak enak. Cuman enak dipandang, tapi telingaku nggak bisa merasakan. Jadi ini maksud indah di sini adalah ini bukan sekedar enak dilihat begitu loh, tapi setelah bisa merasakan. Kalau Anda bisa melihat ada satu capcay, itu indah. Ya kalau Anda nggak makan, Anda nggak merasakan. Anda mesti makan, baru merasakan. Jadi begini, sebuah persekutuan atau kebersamaan yang termulia adalah sebuah kebersamaan yang di dalamnya ada unsur kebenaran yang dipegang kuat-kuat, tapi sebaliknya juga ada unsur gereja itu menyenangkan.
Nggak boleh ini dilepas, saudaraku. Ada satu gereja, saudaraku ya, menekankan kebenaran. Tapi nggak enak dirasa. Gereja seperti ini, saudaraku, kalau ada orang baru, aduh, kayaknya aku datang ke sini kayak ke pengadilan nih. Saya kalau datang ke gereja ini kayak ke kantor polisi gitu. Dicecer-cecer kesalahannya. Dicari-cari kesalahannya. Gereja yang seperti itu adalah gereja yang nggak buat yang tidak membuat orang yang berdosa, yang putus asa, yang gelisah, yang membutuhkan pertolongan. Ketika datang ke dalam gereja ini, dia nggak merasa nyaman, nggak enak, saudara, nggak enak. Kenapa? Karena dihakimi. Nah, ini gereja yang terlalu menekankan kebenaran, tapi nggak ada keindahannya. Tapi aku ada sebaliknya, gereja itu menekankan keindahan. Pokoknya gini, kita nggak perlulah pegang-pegang kebenaran lah. Kita nggak perlu saklek lah dalam soal kebenaran. Ya udah, yang penting kita buat yang namanya jemaat itu seneng, enak dengar khotbah. Pokoknya khotbah-khotbah yang bagus-bagus, yang lucu-lucu, yang indah-indah. Pokoknya buat mereka ramai. Kalau perlu kita undang misalnya Freddie Mercury. Kalau perlu kita undang Raza Dangdut di sini. Biarkan nanti semua orang pada datang memenuhi gedung gereja ini. Nah, itu namanya menyenangkan, tapi aku melanggar kebenaran. Saya kalau mau khotbah, menyenangkan tanpa kebenaran, pasti banyak di sini tempat ini. Pasti orang suka ke sini. Tapi akibatnya apa? Akibatnya gereja tidak menjadi garam dunia, tapi dunia menggarami gereja. Gereja tercemar nanti. Jadi yang benar bagaimana, saudaraku? Yang benar adalah jadilah gereja Betani yang memegang kebenaran tapi sekaligus menyenangkan. Jadilah gereja ketika ada orang yang berdosa masuk, saudaraku, datang ke tempat gereja ini, dia merasa diterima, dihargai. Karena gereja seharusnya menjadi tempat bukan untuk orang yang sempurna. Saya ulangi sekali lagi, saudaraku, gereja bukan tempat untuk orang yang sempurna. Gereja itu harus menjadi sebuah gereja di mana orang berdosa kalau datang diterima, dihargai, dirangkul, tapi sekaligus ditolong bagaimana dia bisa merdeka atas dosanya. Gereja yang sehat, saudaraku, adalah gereja ketika orang berdosa datang ke dalam gereja itu. Dia pulang, dia merdeka dari dosanya. Dia datang dengan hati yang putus asa. Dia datang ke gereja Betani, saudaraku. Kemudian dia pulang dengan hati yang penuh pengharapan. Itu gereja yang betapa indahnya dan betapa baiknya. Gereja yang kaya dengan kebenaran, tapi gereja yang menyenangkan orang. Ini dua hal harus ada, saudara. Saudaraku, dua hal ini itu digenapi di dalam diri Yesus. Saya ingin tanya, saudaraku, Yesus itu pegang kebenaran enggak? Halo? Yesus bilang begini, akulah jalan kebenaran aletheia. Itu kebenaran mutlak, kebenaran sempurna. Itu dipegang oleh Yesus. Dan Yesus tuh gak bisa, saudaraku, bergaul sama orang-orang munafik. Orang munafik itu ditegur, saudaraku. Itu kebenaran Yesus. Tapi saudaraku, Yesus adalah pribadi yang menyenangkan. Ketika ada seorang perempuan, saudaraku, yang putus asa, perempuan pelacur ketangkep basah, saudara. Seharusnya dia mati berdasarkan kebenaran Taurat. Tapi saudaraku, akhirnya dia bisa bebas. Dan Yesus mengampuni. Yesus bilang begini, pulanglah kamu, jangan berbuat dosa lagi. Yesus adalah pribadi, saudaraku, untuk seorang yang bernama Nikodemus. Yang ingin belajar tentang kebenaran lebih dalam dari Yesus. Nikodemus datang, saudara. Yesus itu menyenangkan bagi orang yang coba berusaha mencari kebenaran. Bukan menolak kebenaran. Yesus adalah pribadi yang yang anak-anak kecil itu senang datang kepada dia. Gak diusir, gak dimarahin, saudara. Di gereja saya, saudaraku, kadang-kadang kalau ada anak-anak kecil yang suka jalan-jalan. Wah, kadang-kadang tuh
Ibu-ibu udah mulai gelisah, saya bilang biarkan anak-anak itu di sini. Tidak apa-apa. Yang penting kamu konsentrasi, dengerin khotbah. Yesus adalah pribadi yang menyenangkan. Tapi sekaligus memegang kebenaran. Anda kalau punya keluarga, orang tua, pegang ini, saudaraku. Anda akan menjadi orang tua yang dihormati oleh anakmu. Karena engkau pegang kebenaran. Tapi sangat disayangi oleh anakmu. Kenapa? Engkau pegang kebenaran tapi sekaligus menyenangkan mereka. Saya berdoa, saudaraku. Keluarga saudara, gereja Betani, sampai pada sebuah titik mengalami Kristus penuhnya. Kolose pasal 2, ayat 6 sampai ayat 7, situ firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus. Siapa di sini yang sudah terima Yesus? Angkat tangan, saudaraku. Yang sudah terima Yesus. Nah sekarang pertanyaan, Yesus itu sebagai apa dalam hidupmu sih? Hanya sebagai sebuah simbol, hanya pribadi yang ya di samping saya, atau hanya pribadi yang ada di dalam gereja, setelah di luar gedung gereja nggak ada? Perhatikan baik-baik, saudara, Kolose 2:6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap, dikatakan apa? Di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. And Kristus, Yesus, di dalam Kristus. Suatu saat kapan kita bisa memiliki sebuah kebenaran, sebuah kebersamaan yang termulia. Saat begini, saudaraku ya, kita peluk Yesus. Yesus, aku gak mampu untuk menjadi gereja yang seperti ini. Jadikan gereja Betani mengalami kepenuhan di dalam Engkau. Peluk kami. Kami ingin datang padamu. Kami ingin akrab denganmu, Yesus. Percayalah, semakin kau akrab di dalam Dia, Yesus yang benar, sekaligus Yesus yang indah, akan menularkan hidupnya kepadamu. Dan gereja Betani adalah gereja yang memuliakan Kristus. Orang yang datang ke tempat ini bukan lihat Hengki Setiawan, bukan lihat Pak Aswin, tapi melihat Yesus sungguh ada di dalam gereja ini. Ini yang kedua, saudara. Sekarang kita yang ketiga, saudaraku ya. Yang pertama adalah kebersamaan yang terkuat. Yang kedua adalah kebersamaan yang termulia. Dan yang ketiga sekarang ini adalah kebersamaan yang terberkati. Yuk sama-sama kita katakan. Apa, saudaraku? Kebersamaan yang terberkati. Saudaraku, menarik sekali, saudaraku, kenapa saya katakan sebuah kebersamaan yang terberkati. Karena berkat ini datang bukan dari bawah atau bukan dari samping. Tapi berkat ini datang dari atas ke bawah. Datang dari Tuhan ke umat. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan pasti tidak akan menghancurkan. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan pasti membangun. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan pasti membuat engkau dewasa di dalam Dia. Saudaraku, di dalam ayat 2 dan 3 kita akan belajar, saudaraku, kebersamaan yang terberkati. Jadi saudaraku, kalau kita baca dan kita mendalami ayat ini, saya berdoa, saudaraku, biarlah keluarga saudara, gereja Betani menjadi sebuah gereja yang terberkati oleh Tuhan. Keluargamu terberkati oleh Tuhan. Kantormu terberkati oleh Tuhan. Dan bahkan bangsa Indonesia terberkati oleh Tuhan. Kita akan lihat satu demi satu, saudaraku ya. Yang pertama, kita baca, saudaraku, di dalam Mazmur pasal 133 ayat 2. Di dalam bahasa Indonesia kata ini seperti minyak di kepala Harun. Nah, itu kalau bahasa Indonesianya seperti itu, saudaraku. Tapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali, itu sesuai dengan apa? Dengan terjemahan bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani. Ya, dalam bahasa Inggris dikata gini, it's like the precious ointment on the head. Jadi precious itu sesuatu yang precious itu apa, suku ya? Saya susah menerjemahkan. Ini satu-satunya. Ini yang paling agung, udah gak ada lagi yang bisa menandingi. Itu precious. Artinya begini, ini satu minyak yang sangat khusus, yang berbeda dengan minyak yang lain.
Saudaraku, kalau Anda pergi ke toko minyak wangi, itu ada 3 tingkatan minyak wangi. Yang paling tinggi itu apa namanya, saudaraku? Namanya parfum atau perfume. Yang kedua itu apa, saudaraku? Eau toilet. Ada yang ketiga Eau du toilet, saudaraku ya. Eau, yang ketiga itu ada Eau du toilet. Itu 3 tingkatan. Jadi saudaraku, yang dimaksud dengan precious ointment on the head, ini merupakan perfume. Ini minyak yang paling mahal. Dan minyak ini diberikan kepada para imam. Bukan raja. Bukan tua-tua. Tapi para imam. Kenapa mesti para imam yang menerima ini? Kenapa, saudaraku? Kenapa? Karena imam itulah yang mengurapi raja. Karena imam itulah yang mendoakan raja. Dan saya ingin beritahu saudara, di dalam Kristus kita adalah imamat rajani. Saudara dan saya adalah para imamnya Kristus yang adalah imam besar. Dan kita menerima minyak yang termahal ini, saudara. Saudara, dikatakan ini sebagai sebuah minyak yang sangat mahal. Ini gak boleh main-main, saudara ya. Karena dalam Alkitab Keluaran pasal 30 ayat 23, di situ firman Tuhan berkata, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu. Yakni 250 shikal dan tebu yang baik 250 shikal. Aduh, saya kalau ngitung ini sangat mahal sekali, saudaraku, tapi saya lewatin saja. Ayat 32, kepada badan orang biasa, perhatikan baik-baik, Keluaran pasal 30 ayat 32, kepada badan orang biasa, janganlah minyak itu dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus. Yang harus itu kudus bagimu. Ayat 33. Ini dijaga sama perintah. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu. Atau yang membubuhkan pada badan orang awam. Haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Wow. Ini betapa dahsyatnya minyak ini. Ini satu-satu diberikan untuk para imam. Saudara, di perjanjian baru ada seorang wanita. Dia membawa buli-buli, saudara, yang isinya minyak yang sangat mahal. Lalu dipecahkan di bawah kaki Yesus. Yang wangi itu bukan saja Yesus, tapi seluruh ruangan itu wangi. Sama dengan ketika tadi ada gambar, itu minyak yang dituangkan di kepala Harun. Itu bukan ditetes loh. Tapi minyak yang dituangkan di kepala Harun, itu menggambar apa? Itu menggambarkan dia ditumpahin habis-habisan, sampai itu betul-betul wangi satu ruangan itu. Saya berdoa, saudaraku. Saya minta, saya mendoakan gereja Betani, saudara. Biarlah gereja ini wangi dengan pengampunan. Bukan wangi dengan kebencian. Biarlah gereja ini suatu wangi dengan kasih Tuhan. Bukan dengan bau daripada keegoisan. Biarlah gereja ini suatu wangi dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Orang kalau masuk ini suatu penuh dengan damai sejahtera. Enggak ada gereja yang sempurna, tapi penuh dengan pengampunan. Begini saudaraku ya, selama Anda berkeringat, Anda pasti bau badan. Kecuali kalau Anda enggak berkeringat. Tapi bau badan itu bisa diminimalkan kalau kita kasih perfume. Itu bisa diminimalkan. Enggak ada gereja yang sempurna. Enggak ada gereja yang bebas dari yang namanya konflik. Gereja saya pun juga ada konflik, itu saya akui. Saudara. Tapi saya belajar untuk memperkaya gereja kami yang ada konflik penuh dengan pengampunan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kasih sayang. Saat kapan kasih sayang itu nyata? Saat ketika kebencian itu ada dalam gereja. Saat kapan yang namanya terang itu ada? Saat kegelapan ada di dalam gereja. Kalau gereja sudah terang, maka gak butuh terang. Kalau gereja sudah sempurna, maka tidak perlu damai sejahtera. Saudaraku, jangan pernah kita merasa gentar dan khawatir. Kalaulah gereja kita banyak,
persoalan, pergumulan, jangan khawatir, saudaraku. Justru disitulah Tuhan bilang begini, kalau gerejamu banyak goncangan, mari banyak-banyak berdoa supaya Tuhan memperkaya gereja ini dengan minyak pengampunan, dengan minyak damai sejahtera, dengan minyak kasih. Dan saya percaya kalau kita minta itu Tuhan pasti kasih, saudara. Amin. Saudaraku, bukan saja minyak dari atas ke bawah. Tapi dikatakan nih, seperti embun di Gunung Hermon. As the dew of Hermon and as the dew that descends on the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing. Dew, embun. So aku tahu yang namanya Gunung Hermon, itu Gunung Hermon tuh tingginya kurang lebih 3.200 meter sekian, tinggi sekali. Dan itu jaraknya jauh dari Yerusalem, tempat di mana Mazmur ini ditulis. Apa nggak salah ya si pemazmur? Kok dia pakai kata, kok dia menggambar itu Gunung Sion, kan Gunung Sion jauh, 400 kilo. Tingginya juga tinggi sekali, kejauhan tuh. Nah, ketika Tuhan mewahyukan ayat ini, dituliskan, pasti ada maksudnya, saudara. Anda tahu Gunung Hermon ini sangat jauh dari Yerusalem. Tapi suatu gunung ini menjadi sumber air dari sungai Yordan. Sungai Yordan yang mengaliri seluruh Israel, saudaraku. Sampai ratusan kilo, saudaraku. Semua pohon, semua binatang, saudaraku, menikmati berkat dari air yang datang dari Gunung Hermon. Gunung Hermon adalah merupakan tempat penyimpanan air terbesar di Israel, saudaraku, dalam bentuk embun. Saudaraku, pada musim ziarah, itu sekitar bulan 4-an, saudaraku, itu semua orang Yahudi datang ke Yerusalem. Dan itu orang berbondong-bondong itu pasti rame, saudaraku. Pasti rame dan kepanasan. Bulan 4 itu panas, saudara. Dan Anda tahu, ajaibnya, saudaraku, Tuhan itu mengirim angin, saudaraku, dari barat. Tiup keras. Sehingga udara panas, cuaca panas enggak terasa karena udaranya adem. Saudaraku, kita enggak bisa lepas dari yang namanya situasi panas. Indonesia sekarang lagi situasi panas. Tapi mari bersama-sama kita datang kepada Gunung Hermon itu yang adalah Yesus. Datang, saudaraku. Kita membawa damai buat Indonesia. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, yang adalah 03. Pancasila ketiga itu bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Mari kita jadi orang Kristen yang justru memulai sebuah kesatuan. Bukan lagi terkotak, tapi menyatu. Gereja kita, saudaraku, tidak bisa lepas dari yang namanya panas persoalan. Tapi selama Kristus ada di tengah-tengah kita, percayalah bahwa embun kesegaran itu akan memenuhi setiap kita di tempat ini. Saya sudah melayani Tuhan sudah cukup lama di Betani, saudaraku. Tapi saya selalu melihat yang namanya hembusan yang sejuk itu selalu ada di dalam gereja ini. Saya berdoa semakin hari gereja ini diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, embun itu menggambarkan apa sih, saudara? Ya, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 27 ayat 28, itu merupakan simbol dari berkat Tuhan. Saya akan bacakan. Kejadian 27 ayat 28, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Nah, ini berkat secara fisik, saudaraku ya. Tapi begini, kalau kita, saudaraku ya, hanya melihat berkat Tuhan itu secara fisik, secara materi, kita tuh lagi sedang merendahkan berkat Tuhan, saudaraku. Kalau hanya itu saja, saya ingin beritahu saudara, yang namanya dukun juga bisa lakukan loh, saudara. Orang lain juga terima kok. Siapa bilang orang lain gak bisa kaya? Yang di luar Kristen. Bisa, saudara. Yang kedua, saudaraku, embun itu mempunyai gambaran apa? Ulangan 33 ayat 28. Firman Tuhan berkata, maka Israel diam dengan tentram dan sumber Yakub diam, tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikkan embun. Dikatakan apa, saudaraku? Tentram. Kalau Anda banyak duit, gak tentram untuk apa?
Anda badanmu sehat tapi nggak tentram untuk apa? Banyak perusahaan tapi keluargamu nggak tentram untuk apa? Nggak ada gunanya saudaraku ketika kau banyak duit tapi kau bercerai. Nggak ada gunanya kalau kau banyak perusahaan tapi anakmu terlibat narkoba. Nggak ada ketentraman saudaraku. Nggak ada gunanya kalau banyak duit keluarga itu ngomong cerai melulu saudaraku. Nggak ada. Nggak ada ketentraman. Yang namanya embun itu juga gambaran dari kehadiran Tuhan. Hosea pasal 14 ayat 5, firman Tuhan berkata, Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ini menggambarkan kehadiran Tuhan. So, saya ulangi lagi, Tuhan yang hadir sama Tuhan yang ada itu dua hal yang berbeda. Apa bedanya Tuhan yang ada dengan Tuhan yang hadir? Tuhan ada gak saudaraku di tempat pelacuran? Ada. Tapi gak beri dampak apapun saudaraku. Tapi kalau Tuhan hadir di situ, orang akan ketakutan saudara. Tuhan ada gak di gereja ini? Ada. Tapi kalau gak hadir, engkau tidak akan pernah mendapatkan berkat dari Tuhan. Sekalipun kau percaya bahwa Tuhan itu ada dalam gereja ini. Menurut saudara, saya punya istri enggak? Halo? Saya ada istri. Tapi saat kapan istri saya itu saudaraku menjadi berkat buat saya? Ketika dia hadir dalam hidup saya. Saya ulangi lagi, saudaraku, saya pernah satu kali naik mobil, saudaraku, istri saya ada di samping saya. Tapi ketika saya ngantuk, ketika mobil sudah mulai mulai mau keki dan berbahaya sekali, istri saya hadir menyelamatkan saya. Dia tepuk punggungnya, dia tepuk saya punya bahu. Kiu, hati-hati, saya kaget saudaraku. Itu namanya istri saya hadir. Saudaraku, di mana ada kehadiran Tuhan, di situ ada pertumbuhan. Di mana ada kehadiran Tuhan, akar-akar rohani kita akan tembus ke dalam, saudaraku. Di mana ada hadirat Tuhan yang begitu kuat, saudaraku, maka kita akan bertumbuh menjadi raksasa rohani yang dahsyat. Karena Tuhan bukan sekedar ada dalam gereja ini, tapi dia hadir. Itulah sebabnya saya ingin katakan begini, saudaraku. Kalau Tuhan hadir di gereja Betani, jangan pernah kau takut dengan goncangan apapun. Kalau Tuhan hadir di dalam bangsa Indonesia, jangan pernah engkau takut dengan goncangan apapun. Karena Tuhan yang hadir adalah Tuhan yang akan menyelamatkannya. Saudaraku, yang namanya embun itu juga mempunyai arti perkenaan Tuhan. Perkenaan Tuhan. Amsal 19 ayat 12 firman Tuhan berkata seperti ini. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda. Tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas gunung berkenan. Saudaraku, kalau Anda di perusahaan atau gini saudaraku ya, kalau Anda jadi karyawan yang dipakai, levelnya begini saudaraku ya, ketika Anda pensiun sudah selesai. Sudah selesai. Tapi kalau Anda diperkenan, sekalipun Anda pensiun, Anda akan tetap dipercaya. Itu namanya diperkenan. Satu hal yang indah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita adalah bukan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Tapi kita adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Dan kalau kita adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan, seumur hidup kita, seumur gereja Betani akan terus mengalami Tuhan. Yang terakhir, saudara. Bagaimana dengan Israel ketika mendengarkan firman ini? Apakah mereka rukun? Enggak, saudara. Israel tetap terpecah dua, selatan dan utara. Apakah saya dan gereja saya, saudaraku, bisa rukun? Enggak juga. Lalu apakah firman ini enggak berlaku? Tetap berlaku. Saya bersyukur, saudaraku,
kita bisa rukun bukan oleh karena kekuatan kita. Saya ulangi lagi, saudara. Kita bisa rukun bukan oleh karena kekuatan kita. Kita tahu kita nggak bisa rukun, saudara. Karena hidup kita sudah dicemari oleh dosa dan kebencian. Tapi betapa indahnya Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup tanpa kerukunan. Itulah sebabnya di akhir zaman, saudaraku, Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk mendamaikan antara saya dengan Allah dan saya dengan sesamaku. Efesus pasal 2 ayat 13, ini adalah anugerah Tuhan, ini adalah tindakan Tuhan. Saudaraku, manusia gak mampu untuk merukunkan gereja, gak mampu merukunkan keluarga. Tapi percayalah saudaraku, Yesus mampu. Yesus mampu, saudaraku, bergantunglah kepada Yesus. Efesus pasal 2 ayat 13 berkata seperti ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ini bicara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi yang dulunya jauh, saling berseberangan, nggak ada kerukunan. Oleh kematian Kristus, tembok pemisah itu dihancurkan. Dan ada sebuah ikatan yang kuat, sebuah kerukunan yang bukan oleh karena uang, yang bukan oleh karena doktrin, yang bukan oleh karena organisasi, tapi oleh karena salib Kristus. Ayat 14 firman Tuhan berkata, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Percayalah saudaraku, di dalam Yesus akan ada perdamaian antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Terakhir saudara, selama yang namanya kayu salib itu yang tersalib adalah Yesus. Selama yang mati itu adalah Yesus, yang bangkit dari antara kita adalah Yesus. Selama yang namanya fakta salib dan kebangkitan Kristus tidak bisa dibantah oleh sains. Tidak bisa dibantah oleh kepercayaan-kepercayaan yang lain. Saya ingin beritahu saudara, itulah pengharapan kita yang kekal. Itulah sau kita yang kuat. Bahwa di dalam Yesus akan terjadi perdamaian. Itulah kerukunan rohani. Kita berdoa saudaraku gereja Betani. Kita berdoa saudaraku setiap keluarga kita. Sampai pada sebuah puncak kerukunan batin, kerukunan rohani yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, Kepala Gereja Betani. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa, saudaraku. Kita berdoa. Saudaraku, akan ada seorang yang bernyanyi. Dia akan nyanyikan dalam bahasa Korea, saudara. Sebuah lagu yang sangat indah, yang menekankan tentang anugerah, kasih sayang, dan kemuliaan Kristus, yang seharusnya penuh dalam kita, dan yang akan memenuhi gereja ini. Akan dinyanyikan oleh anak rohani saya yang bernama Grace. Saya persilakan Grace. 나의 영혼이 주 찬양합니다. 주를 기뻐 노래합니다. 비천 하나를 들어 큰일 행하시니 굳게 믿고 주 바라봅니다. 주의 은혜라 주의 은혜라 연약한 나를 세워 영광 보게 하시리 말로
감싸주시니 모든 두려움 사라지네 비천한 나를 들어 그를 행하시니 Firman Tuhan pasti terjadi. 굳게 믿고 주 바라봅니다. 주의 은혜라 주의 은혜라 연약한 나를 세워 영광 보게 하시니 말로 할 수 없도다. 놀라운 사랑 나 순종하리라. 주의 뜻대로 그 사랑 끝이 없으며 그 능력이 완전하시니 나의 평생에 주를 높이리. 세상 끝까지 주만 따르리. 주의 은혜라 주의 은혜라 Semua karena anugerah. 나는 감사하리라 기뻐하리라 늘 순종하리라. 주님의 사랑 나 찬양하리라. 주님을 Lagu ini adalah merupakan sebuah doa yang sangat indah, saudara. Saya ingin beritahu pada saudara, gembala sidang Anda Pak Aswin bukan orang yang kuat, saudara. Saya bukan orang yang kuat. Saya orang yang lemah, saudara. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, di dalam firman dan anugerahnya, saya kuat. Pak Aswin kuat. Kita semua kuat. Karena salib Yesus untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikan kepada kami kerukunan tingkat tinggi. Sebuah kerukunan yang bukan oleh karena doktrin. Sebuah kerukunan yang tidak diikat oleh karena organisasi. Oleh karena simbol-simbol. Tapi sebuah kebersamaan yang diikat oleh cinta Kristus. Yang oleh karena anugerah Tuhan. Yang oleh karena salib Yesus. Tuhan, kami ingin peluk salib-Mu. Kami ingin memegang anugerah-Mu Tuhan seumur hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami suka menyebarkan kebencian daripada pengampunan. Kalau kami suka menyebarkan pertengkaran daripada damai sejahtera. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami yang tak mampu ingin datang kepada anugerah-Mu. Hanya oleh karena anugerah-Mu. Sola gratia, soli Deo gloria. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara. Puji nama Tuhan, tiba saatnya Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu malam hari ini bagi setiap kami.
Kami percaya Roh Kudus, Kau hadir di tengah setiap kami. Berikan hikmat, berikan kekuatan untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Menaruhnya dalam hati kami, dalam hidup kami. Dan kami boleh mengakukannya. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ada pengurapan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada penyertaan daripada Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu. Dalam keluarganya, pelayanannya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya malam hari ini kami rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami rindu melakukannya dengan sukacita sebab kami mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang siap memberi sama-sama kita berkata amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan ini doa kita bersama, mari angkat tangan kita. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku hanya kepadamu, kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Katakan aku mau taat, aku mau setia. Aku mau taat dan setia, setia kepadamu Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan berkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatis datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin.